agak ironis ketika penuntut ilmu itu sekarang sudah mulai Betapa banyak fitnah itu timbulkan gara-gara membaca. Tidak semua penerbit itu melegalkan bukunya itu disebarkan secara digital. Saksi Salma Bookstore referensi. Ruang tamu saksi bersama Ustadz Abdurrahman Zahir Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, Ahlan. kita ini agak ironis ketika penuntut ilmu itu sekarang sudah mulai tanda kutip melupakan kitab buku. Betul. Ya kan Ustadz? Ya mungkin karena lebih simpelnya dengan PDF, dengan e-booknya, atau juga kitab-kitab sudah tergantikan dengan aplikasi-aplikasi. Ya nikmat dari Allah ya. Misalkan kayak ada hadis 9 dan lain-lain. Supaya kita tuh ada kembali membaca buku itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Pada dasarnya membaca buku, memiliki buku, membolak-balik lembaran-lembaran kitab itu adalah tradisi dan kebiasaannya para ulama. Dan kita melihat bahwa ilmu ini dinukilkan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari ulama ke ulama. Itu salah satunya adalah dengan karya tulis, buku. Sehingga sangat tidak layak sekali apabila penuntut ilmu di zaman sekarang jauh dari buku, atau lebih banyak berkomentar daripada membacanya, lebih banyak bersosial medianya daripada aktivitas membacanya. Karena kekokohan kita dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada, itu salah satunya adalah dengan melazimi ilmu agama yang benar, yang komprehensif. Betapa banyak fitnah itu timbulkan gara-gara membaca cuplikan status yang terpotong, atau melihat satu video yang terpotong tapi tidak secara utuh. Akhirnya kita salah dalam menyikapi. Akan banyak timbul mudarat-mudarat lainnya. Kita tahu semua kemudaratan itu ditimbulkan bukan disebabkan karena ketidaktahuan, tapi karena mengetahui setengah-setengah. Sehingga jangan sampai kita menghilangkan kebiasaan tradisi ulama dengan membeli buku. Apalagi kita tahu semua di zaman yang sekarang ini banyak PDF beredar. Ya, bukan berarti tidak boleh, tapi terkadang justru kita meremehkan buku-buku yang memang sifatnya memiliki kertas gitu ya. Padahal kita tahu semua pada akhirnya buku cetak itu tidak akan bisa menggantikan buku PDF secara keberkahan. Dikarenakan ada unsur di mana kita effort dalam membelinya, kemudian menentengnya, kemudian membuka lembaran-lembarannya, dan tentu banyak faedah-faedah yang menarik ya ketika orang membaca buku PDF. Misalnya dia kena screen time dan dia terdistraksi dengan notifikasi, kemudian belum lagi kita nggak tahu itu valid dan legal atau tidak PDF-nya. Iya. Betapa banyak PDF itu diliarkan bebas, padahal tidak mendapatkan izin daripada penulis dan penerbit yang telah menerbitkannya. Keberkahan apa yang dimaksud yaitu keberkahan kita dalam mengamalkan ilmu yang didapatkan. Boleh jadi kita memahami apa yang dimaksud oleh penulis dengan kita membaca di PDF. Tapi keberkahan ilmu itu, ketahuilah, itu didapatkan salah satunya juga dengan effort dan mujahadah kita dalam memiliki buku tersebut, dalam membuka lembaran-lembaran buku tersebut, dalam mujahadah kita membacanya dengan seksama, bukan cuman melihat dari PDF. Dan betapa sering kita terdistraksi dengan baca PDF gitu ya. Apalagi kita tahu semua bahwa tidak semua penerbit itu melegalkan bukunya itu disebarkan secara digital. Sehingga kalau kita lihat aktivitas para ulama dan aktivitas para ustadz kita yang salah satunya rajin menulis, itu mereka menghabiskan waktu mereka minimal 3-4 jam untuk baca buku. Syekh Yazid diantaranya, beliau pernah mengatakan beberapa jam beliau habiskan dalam sehari untuk baca buku dan nulis gitu kan. Karena mau tidak mau apa yang kita tulis itulah hasil daripada apa yang kita baca. Sehingga aktivitas membaca bagi para penulis adalah wajibul ain. Jangan sampai kita meremehkan perkara membaca dan kita lebih senang berkomentar, beranalisa, beropini dibandingkan membaca. Saksi Salma Bookstore referensi.